Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idali awalina wa akhirina wa ayyatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat, atas segala rahmat pada hari yang penuh barokah ini, pada hari yang sangat mulia ini, pada hari rayanya kaum muslimin hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk hadir di dalam majelis yang insya Allah penuh berkah ini. Dan insya Allah ketika kita berada di majelis taklim ini, insya Allah para malaikat akan mencatat kehadiran para peserta majelis taklim ini, dan insya Allah itu akan menjadi pemberat kebaikan di akhirat kelak. Yang kedua, sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan sahabat, serta orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Pak Prab, Pak Sobri, WK1 ada Pak Reza, WK2 Pak Eka, WK3 Bonina, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan, serta adik-adik mahasiswa semester 3, 5, dan 7 yang alhamdulillah hari ini masjidnya penuh. Mudah-mudahan ketika masjidnya ini nanti sudah jadi, pesertanya semakin membludak. Amin. Tadi luar biasa ya, Mas Mulyono ini laki-laki idaman ya. Yang pertama, ngajine pinter ya. Yang kedua, solih ya. Yang ketiga, perhatian ya. Yang keempat, pandai berceramah ya. Kemudian yang kelima adalah apa? Ganteng. Masyaallah. Ganteng ya. Jadi ini calon mantu idaman ya, atau calon suami idaman ya. Tapi yang lain, yang mahasiswa lain nggak boleh ngedip Mas Kamto dulu ya. Selesaikan dulu kuliahnya, atau nanti Mas Kamto nggak tahu kalau semester berapa Mas? Oh sorry, Mas Mulyono. Mas Mulyono mirip terus sering bersama-sama ya. Podo ngeraone sisan. Iya. Mas Mul semester berapa? Semester 5. Semester 5. Atau kalau mau nikah sebenarnya nggak harus lulus, nggak apa-apa sih. Semester 7 mau nikah juga nggak apa-apa kalau sudah siap. Ya. Jadi luar biasa. Dan alhamdulillah ketika acara majelis taklim ini kemudian dimulai dengan kultum mahasiswa, akhirnya semua bakat mahasiswa itu terbuka semuanya. Oh, si A bisa ini, si B bisa ini, C bisa ini. Luar biasa. Alhamdulillah. Sekali lagi, meskipun kita itu bukan perguruan tinggi Islam, tetapi bibit-bibit para dai itu muncul di sini. Karena apa? Ini sudah ada wadahnya di majelis taklim. Dan mudah-mudahan yang belum maju, harapan saya ya, setiap mahasiswa berkesempatan untuk maju. Jadi tidak hanya di UKM LDMC saja, tetapi UKM lain yang bersedia untuk maju, silahkan maju untuk menjadi apa? Memberi materi kultum ya. Nah, izinkan saya hari ini ya akan membawakan materi terkait dengan bungkus permen ya.
Oke, misal ya, saya punya permen di saku kanan. Permennya sudah terbuka, ya sudah terbuka. Ketika permen itu saya berikan, Anda mau? Mau? Permennya sudah terbuka, Anda saya berikan, mau? Enggak mau, enggak mau ya. Enggak mau Pak Sobri, meskipun saya ngasih tapi enggak mau Pak Sobri, karena sudah terbuka. Barangkali tangan saya mungkin kena kotor atau apa tadi, sehingga kalau mau makan juga nggak mau. Kemudian ya di saku kiri saya ada permen juga, ya tapi masih bungkusan. Ketika saya kasih mau, ya mau. Dan kemudian permen itu dibuka, ya dan dimakan di hadapan saya. Kemudian bungkusnya itu dibuang. Bungkusnya buang. Padahal tadi sudah saya kasih yang bukaan, nggak usah angel-angel buka, nggak mau. Ya, kayak gitu ya. Rata-rata begitu kan ya? Rata-rata begitu. Ya. Nah, sebenarnya maunya apa sih? Sudah saya kasih bukaan, tinggal ngelek aja nggak mau. Tetapi ketika saya kasih yang ada bungkusnya dibuang. Itu di hadapan saya. Nah, itulah cermin dari diri kita tuh seperti itu. Jadi kita itu mau permennya jika ada bungkusnya. Ya, sebaliknya kalau tidak ada bungkusnya, maka kita tidak mau menerima permennya. Itu namanya paradox of candy. Atau paradox itu apa sih? Suatu keanehan. Ya, paradox of candy. Ya, atau lebih terkenalnya itu adalah bahasa bungkus permen gitu ya. Nah, kemudian saya sering melihat ya teman-teman di kampus itu ya, Bapak Ibu dosen tenaga pendidikan itu sering kali menerima paket. Ya, paketnya itu kadang ya besar-besar gitu, hampir tiap hari ada paket. Ya. Nah, ketika ada paket ya, semua paket itu terbungkus dengan rapi. Ya. Semua terbungkus dengan rapi, dengan rapat. Ya. Dan apa? Yang tahu isinya siapa? Nggak ada yang tahu isinya kan, karena apa? Terbungkus rapat. Nah, kira-kira misalnya gini. Karena yang pesan si A, si B nggak tahu. Kemudian ada kurir ngantar gitu. Pak, saya nggak mau nerima ini. Kalau misal bungkusnya dibuka gimana? Kan saya harus tahu isinya apa. Jangan-jangan isinya nanti benda yang terlarang gitu. Kira-kira kurirnya mau nggak buka? Mau nggak? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Kenapa kurirnya nggak mau buka? Hah? Iya, karena apa? SOP-nya sudah seperti itu, bahwa ketika mengantar barang, maka ngantar itu bersama bungkusnya. Ya, meskipun dibayar berapa, ya sudah Pak, kalau jenengan nggak mau berarti saya tak pulang saja. Akhirnya apa? Barang dibawa pulang. Ya, barang dibawa pulang ya. Barang dibawa pulang karena SOP-nya seperti itu. Padahal ya, ketika seseorang itu menerima paket, seneng apa seneng? Seneng apa seneng? Seneng, suweneng malah jarene Mas Mulyono. Suweneng karena apa? Isinya itu pasti sesuatu yang bagus ya, sesuatu yang dinantikan kayak gitu. Nah, kemudian juga misal nih Mas Mul ya, karena ini lakonnya Mas Mul ini ya. Mas Mulyono ulang tahun ya. Oke. Kemudian saya ngasih hadiah ke Mas Mul. Ya. Karena saya cepet-cepetan ya, saya mau kemana gitu. Jadi ketika pas ada Mas Mul, maka saya kasihkan Mas Mul. Mas Mul, apa barakallahu fi umrik ya, ini hadiahnya. Mohon maaf saya tidak sempat bungkus kadonya. Ya. Jadi ketika kita tidak bisa bungkus kadonya itu, kita minta maaf. Ya, karena apa? Nggak sempat bungkus itu. Nah, demikian juga dengan Allah sang pemberi rizki. Ya, jadi Allah selama ini memberi rizki kepada kita itu tidak kita ketahui.
ya kapan datangnya, hari apa, ya rezekinya apa, itu kita nggak ketahui. Dan caranya itu juga menjadi rahasia bagi setiap orang. Ya, kan nggak tahu kan Allah ngasih rezeki ke kita, kemudian dikasih tahu kita kan nggak kan ya. Caranya seperti apa kita nggak tahu. Ya itu hanya menjadi rahasia Allah. Nah, tentu Allah memberikan rezeki itu dengan bungkusnya. Ya. Bungkusnya apa? Bungkusnya itu bisa jadi sesuatu yang tidak kita butuhkan. Ya. Gak butuh bungkusnya. Sama kan tadi ya, ketika Anda menerima paket, kira-kira bungkusnya disimpan enggak? Enggak, disilet sudah langsung dibuang sampah gitu ya. Saking apa? Saking senengnya isinya paket. Ya sehingga bungkusnya sudah dibuang gitu aja. Nah, bungkusnya tadi ketika Allah memberikan rezeki itu adalah sesuatu yang tidak kita sukai, atau sesuatu yang berupa ujian, cobaan-cobaan, persoalan-persoalan, permasalahan. Nah, ini adalah bungkus permennya ketika Allah mau memberikan rezeki kepada kita. Ya. Nah, saya beberapa waktu lalu itu Pak Eka putranya masuk rumah sakit Pak Eka ya, dalam 3 minggu itu 2 kali. Kemudian hari ini ibunya ya Pak Eka ya, ini masuk di rumah sakit ya. Iya Pak. Artinya ya itu berarti saat ini beliau sedang menerima bungkus permen. Ya. Nah, permennya apa? Rizkinya apa? Itu yang tidak akan kita ketahui, yang belum diketahui Pak Eka. Ya, jadi bungkusnya itu sesuatu yang tidak kita sukai. Anak sakit, orang tua sakit, itu adalah sebuah bungkus permen. Dan pasti Allah memberikan, ketika Allah sudah memberikan bungkus seperti itu yang tidak yang kita butuhkan, yang tidak kita sukai, itu pasti rezekinya sangat-sangat bagus, sangat-sangat manis gitu. Itu permennya. Ya. Nah, ilmu bungkus permen ini kalau di kajian magnet rezeki ini sudah sangat terkenal, ya, atau tadi ya paradox of candy itu. Jadi bungkusnya itu adalah persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan, ujian-ujian, itu adalah bungkusnya. Jadi ketika kita menerima musibah, menerima ujian, menerima persoalan-persoalan, ya, maka yang harus kita lakukan apa kira-kira? Seharusnya kita berbahagia. Ya, berbahagia sama tadi loh, ketika Anda menerima paket ya, isinya kan bagus kan ya, isinya sesuatu yang kita nantikan. Nah sama, ketika Allah memberikan bungkus permennya, memberikan cobaan-cobaan, musibah, persoalan-persoalan, ujian-ujian, maka di dalamnya itu ada sesuatu yang sangat-sangat kita butuhkan gitu. Tapi seringkali ya, ketika malaikat pemberi rizki itu datang kepada kita, kita tolak. Ya, sama kayak tadi, kalau kurir tadi ketika mengantar paket, kemudian kita minta di paket, enggak Pak, saya enggak butuh bungkusnya, saya sudah punya banyak bungkus di rumah. Itu. Maka tukang kurir tadi juga akan kembali. Sama ya. Ketika malaikat pemberi rizki itu datang kepada kita, kemudian kita tolak, ya, tentu malaikat itu akan kembali. Ya, malaikat pemberi rezeki itu siapa? Siapa? Mikail, malaikat Mikail. Nah, sekarang seberapa sering kita sudah menolak malaikat Mikail? Yaitu sesering kita mengeluh, ya, sesering kita sambat ketika Allah memberikan ujian, ketika Allah memberikan cobaan, ketika Allah memberikan persoalan-persoalan, ketika Allah mendatangkan sesuatu yang sangat tidak kita sukai, ya, maka saat itu juga malaikat Mikail kembali, tidak jadi memberikan rezekinya. Karena apa? Kita sudah menolaknya, ya. Karena ya ketika kita ditimpa musibah itu, mestinya kita harus apa? Harus apa? Sabar, ya. Sabar, harus sabar ya. Nah, sabar itu
sabar itu adalah pada tumbukan pertama. Ya, jadi ketika misalkan kita mendapat musibah atau kita mendapat ujian, nah pertama kali respon kita yang pertama itulah yang kita disebut sabar atau tidak. Ya, as-sabru inda sotmatil ula, bahwa sabar itu pada tumpukan pertama. Jadi ketika kita dikasih musibah, ya, kemudian ujian yang luar biasa, kemudian kita ridho terhadap apa yang Allah timpakan kepada kita, maka itulah kita sudah bisa dinamakan sabar. Ya, nah tentu ini tadi permennya akan sangat manis, rezekinya akan luar biasa. Jadi ketika tadi Pak Eka mendapat bungkus permen, anaknya masuk rumah sakit, ibunya masuk rumah sakit. Ketika respon pertama yang diterima itu adalah ridho terhadap ketetapan Allah, maka permennya atau rezekinya sangat luar biasa. Ya, tetapi ketika kita pertama kali menerima ujian itu, ya, kemudian kita langsung mengeluh, ya Allah, kok saya lagi, kok anak saya lagi, kok ini, maka malaikat Mikael sudah langsung kembali. Jadi tidak langsung tidak jadi memberikan rezekinya. Karena apa? Kita sudah menolaknya. Ya. Nah, ada kisah sahabat atau kisah Ummu Sulaim, ya, dan Abu Talhah, ya. Ummu Sulaim ini, ya, ketika suaminya Abu Talhah itu pergi keluar kota, ya, saat beliau pergi keluar kota itu ternyata anaknya sakit. Ummu Sulaim di rumah sendiri, anaknya sakit dan kemudian anaknya meninggal dunia. Ya, nah saat pulang, kalau misalnya kita anak kita yang sakit terus meninggal, kira-kira ketika suami kita datang gimana? Wes geru-geru ya, wes pokoknya luar biasa, pola wedok itu ya. Tapi tidak dengan Ummu Sulaim. Beliau dengan sangat tenang, kemudian beliau menyiapkan makanan kepada Abu Talhah, ya. Kemudian juga beliau berdandan sangat cantik untuk melayani Abu Talhah malam harinya. Ya, beliau tidak menceritakan sama sekali terkait dengan anaknya yang meninggal. Nah, ini luar biasa. Ya, nah kemudian, ya, pagi harinya setelah beliau malam itu dandan cantik melayani suaminya, paginya beliau kemudian baru bertanya kepada Abu Talhah, ya suamiku, apabila ada seseorang yang menitipkan barangnya, kemudian orang itu mau mengambil titipannya, bagaimanakah sebaiknya suamiku? Kemudian Abu Talhah menjawab, kasihkan saja karena itu bukan milik kita, itu adalah titipan dari orang tersebut. Maka setelah itu, ya, Ummu Sulaim baru menceritakan kepada suaminya bahwa kemarin anaknya meninggal karena sakit. Abu Talhah heran. Kemudian karena tidak biasa, perlakuan istrinya tidak biasa, kemudian beliau mengadukan istrinya itu kepada Rasulullah. Beliau menceritakan semuanya, ya, ya Rasulullah, kemarin istri saya seperti ini. Bahkan beliau menyambut saya dengan sangat baik, ya. Nah, menceritakan malamnya seperti apa. Kemudian Rasulullah apa jawabannya? Keberkahan akan ada pada diri keluarga Abu Talhah dan Ummu Sulaim. Nah, kemudian setelah Rasulullah seperti itu, maka setelah itu Ummu Sulaim dikaruniai 9 anak yang semuanya hafal Al-Quran. Masya Allah. Wah, dari kesabaran itu bungkus permen yang diterima dengan lapang dada. Ya, bayangkan dua anak songo hafal Al-Quran. Ya, yang meninggal satu gantinya segitu. Nah, itu ibaratnya dari bungkus permen itu. Ya, maka sekarang ini, ya, kalau kita misalkan mendapatkan cobaan-cobaan, mendapatkan ujian-ujian, ya, maka kita harus menerimanya dengan lapang dada. Pasti ada rizki yang luar biasa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita.
Ya, kemarin sempat kita juga pernah menerima bungkus permen yang dahsyat Bu Nina ya, Pak Reza, Pak Eka, luar biasa bungkus permennya. Saya melihat respon teman-teman itu juga luar biasa. Dan setelah ini kita tunggu aja, ya, rizki apa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Kita tunggu saja. Ya. Saya yakin ketika bungkus permennya yang luar biasa, pasti rezekinya juga sangat luar biasa. Ya, tak jarang pula kita ya ketika misalkan ini ibu-ibu misalkan ya, habis nyuci kemudian ada turun hujan gitu. Ya kok hujan gitu, padahal habis nyuci. Nah itu berarti kita juga menolak rezeki, karena hujan sendiri itu adalah juga rezeki. Nah sekarang ya hati-hati ya, ketika ada sesuatu yang tidak enak pada diri kita, itu berarti Allah sedang mempersiapkan rizki kepada kita. Jangan tolak ya, jangan tolak dengan keluhan-keluhan ya. Dikasih pekerjaan tambahan yang luar biasa tidak ringan, maka terimalah dengan lapang dada ya, karena itu akan ada apa? Rizki yang sangat luar biasa ya. Nah setelah tahu ilmu paradox of candy ini ya, atau bungkus permen ini, maka katakan kepada diri sendiri ya, hai musibah, hai masalah, hai persoalan, hai ujian ya, saya bersyukur menerimamu karena engkau menjadi bungkus rezeki bagi diriku. Jadi sekarang tidak ada lagi yang namanya apa? Musibah, tidak ada yang namanya masalah, tidak ada namanya persoalan, tidak ada yang namanya ujian ya. Tapi apa? Kita harus bersyukur karena apa? Itu adalah bungkus rezeki kita. Ya, kita lihat kira-kira rezekinya apa ya? Rezeki dahsyat apa yang akan kita terima ketika kita menerima bungkusnya yang dahsyat juga. Semakin besar persoalan, ujian, musibah yang kita terima, maka rezekinya juga semakin dahsyat. Ya, kita harus yakin itu. Jadi sekali lagi mulai sekarang ya, nikmati setiap persoalan, nikmati setiap musibah, nikmati setiap ujian. Ya, katakan kepada Allah, ya Allah, aku bersyukur atas persoalan yang engkau timpakan kepadaku. Meskipun itu tidak mudah, tapi mohon kepada Allah agar dimudahkan untuk bisa menerima semua persoalan, semua musibah, semua ujian itu dengan lapang dada. Semuanya perlu latihan, ya. Sekali lagi semuanya perlu latihan, ya. Karena tidak ada sesuatu itu datangnya ujuk-ujuk, nggak ada. Semuanya butuh latihan, ya. Jadi itu insya Allah terkait dengan ilmu paradox of candy atau bungkus permen ya. Jadi ketika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan memberikan apa? Musibah terlebih dahulu ya. Man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Jadi barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan timpakan musibah terlebih dahulu. Hadis riwayat Bukhari. Ya, saya masih ingat cerita suami dulu ketika sebelum nikah itu, beliau kehilangan sepeda motor. Ya, jadi ketika sholat asar di masjid di Sumberjo, ternyata ketika sholat asar motornya sudah hilang. Ya. Dan setelah itu beliau mendapat rizkinya apa? Rizkinya dapat istri itu. Nah itu istrinya, rizkinya luar biasa. Jadi ketika kemudian ya ada teman itu baru beli sepeda motor, ya baru sepeda motor, kemudian sepeda motornya hilang. Itu dengan enteng beliau bilang gini, nggak apa-apa mbak, itu sebentar lagi mau dapat rizki, katanya gitu. Ya. Dan memang betul. Jadi sekali lagi itu ya, ketika Allah menghendaki kebaikan pada kita, maka Allah akan timpakan musibah terlebih dahulu. Baik, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ya, tidak ada kamus gagal, tidak ada musibah, tidak ada bencana ya. Tapi semua itu adalah apa? Bungkus permennya. Itu insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada
Yang kurang berkenan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masuk neraka. Apakah benar hadis tersebut? Dan dibelenggu setan. Ya, pertanyaan bagus juga. Mas ada yang lain lagi?